Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Sani Barusman, CGP Angkatan 2 Kota Bandar Lampung. Pada video kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi rangkuman kesimpulan pembelajaran. Berikut ini adalah panduan pertanyaan dari soal-soal yang sudah tertera di LMS, dan pada slide berikutnya adalah jawaban dari panduan pertanyaan ini. Bagian pertama yaitu pandangan Ki Hajar Dewantara terhadap filosofi Pratap Triloka. Salah satu konsep yang dikenalkan adalah konsep momong, among, atau ngemong, yang kemudian dikembangkan menjadi 3 prinsip kepemimpinan, yaitu Ingarso Simtolodo, Ingat Madio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan. Mengingat pesan KHD, guru adalah penuntun siswa, maka dalam prosesnya anak akan diberi kebebasan, namun guru sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Kemudian bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi coaching, kemudian apa yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita. Kegiatan terbimbing yang dilakukan dengan teknik coaching, di mana coach memberikan pertanyaan kepada coachee untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian perlu ada pemahaman kembali mengenai 4 paradigma, 3 prinsip, dilema etika dan bujukan moral, serta 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Selanjutnya pembahasan studi kasus. Guru harus bisa memperhatikan bagaimana menghadapi sebuah persoalan, apakah itu dilema etika atau bujukan moral. Dengan berbagai cara, guru akan menuntun siswa tersebut ke arah yang lebih baik dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif. Ketika guru menghadapi masalah, maka penting baginya mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah. Kemudian menentukan apakah masalah itu termasuk bujukan moral atau dilema etika. Pengambilan keputusan yang tepat dapat berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Kesulitan yang dihadapi ketika mengambil keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika. Perlu dipahami bahwa sebelum mengambil keputusan, guru dapat menerapkan 9 langkah pengujian sehingga keputusan tersebut benar-benar telah diuji, benar atau salah, dan tepat atau tidaknya. Pertentangan ini sering kita kenal sebagai dilema etika, benar lawan benar, atau bujukan moral, benar lawan salah. Selanjutnya, apakah kesulitan yang dihadapi dalam mengambil keputusan? Beberapa kesulitan yang dihadapi, yang pertama, terbatasnya pengalaman serta pengetahuan dalam menyelesaikan suatu kasus. Terkadang kita memiliki rasa khawatir yang berlebihan atas keputusan yang sudah diambil sebelumnya. Apakah benar atau salah, baik atau buruk, dan sebagainya. Kemudian adanya perbedaan sudut pandang orang dalam menyikapi suatu permasalahan, serta alternatif pemecahan masalah yang dilakukan. Dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang telah diambil? Pengambilan keputusan yang kita ambil akan berpengaruh terhadap pembelajaran yang memerdekakan murid. Pengambilan keputusan yang tepat akan sangat berdampak pada murid, di mana peningkatan disiplin dan cara belajar murid dapat dengan instan meningkatkan kualitas mutu sekolah. Selain itu, pengambilan keputusan yang tepat akan menciptakan suasana belajar yang kondusif, nyaman, dan menyenangkan. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan dan masa depan murid-muridnya. Seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan
dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan muridnya. Karena seorang pemimpin pembelajaran, terutama dalam bidang pendidikan, mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan. Guru bisa mengarahkan potensi yang ada pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan dan keterkaitan antar modul. Kesimpulan dari modul ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya adalah untuk mewujudkan transformasi pendidikan harus dimulai dari diri sendiri. Bagaimana cara kita dalam mengambil keputusan yang tepat dan efektif bagi banyak orang tentunya. Kemudian keputusan tersebut dapat memberikan dampak positif baik bagi murid kita, rekan guru sejawat maupun lingkungan di sekitar kita. Serta pengambilan keputusan hendaknya tetap memperhatikan nilai-nilai kebajikan dan tidak bertentangan dengan paradigma, prinsip maupun langkah-langkah pengambilan keputusan. Demikian koneksi antar materi rangkuman pembelajaran.